Laki-laki itu perlu harga diri. Itu saran saya. Laki-laki itu nggak boleh hanya nyinyir, kerja keras. Laki-laki nggak ada wibawa kalau nggak bisa cari duit, ya. Hola netizen yang tercinta, pengacara kondang Hotman Paris turut menanggapi perceraian Ria Ricis dengan Teuku Ryan. Menurut Hotman Paris, seharusnya Teuku Ryan bekerja keras demi menghidupi keluarganya, tidak menunggu mendapat transferan dari sang mantan istri. Hotman Paris menyampaikan tanggapannya dalam sebuah unggahan di Instagram. Ia mengunggah sebuah cuitan di Twitter yang membahas salah satu gugatan Ria Ricis dalam surat putusan cerai. Tergugat juga pernah mendiamkan penggugat kurang lebih sampai 1 minggu dengan alasan tidak punya uang, sampai akhirnya penggugat berinisiatif mentransfer uang untuk tergugat sebesar 500 juta rupiah melalui saksi 2. Ya, begitulah salah satu isi gugatan yang beredar luas. Gugatan itulah yang dicibir oleh Hotman Paris. Hotman Paris merasa seharusnya Teuku Ryan dapat mencari solusi untuk permasalahan tersebut sebagai seorang kepala rumah tangga. Jika Teuku Ryan tidak bisa bekerja keras, maka pada akhirnya akan menjadi laki-laki yang tidak bisa menarik perempuan cantik. Makanya laki kerja keras, otak cerdas hasilkan harta dan berlian, otak aneh ya bujang lapuk selamanya. Ya, begitulah sindiran pedas Hotman Paris. Ucapan Hotman Paris ini pun disetujui oleh banyak netizen yang berbakti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya guys, kita tahu sekarang kalau Ria Ricis dengan Teuku Ryan sudah pisah ya guys. Ria Ricis sah jadi janda ya, dan Teuku Ryan kembali menjadi duda. Ayahnya Teuku Ryan sih sudah mengatakan bahwa yang salah memang Teuku Ryan, tapi belum terungkap benar-benar. Sekarang baru terungkap jelas guys. Ternyata dia tuh di mata orang, di depan publik tuh kata-katanya manis guys, tapi dia memukul Ria Ricis lewat perkataan sering sekali ya. Salah satunya yaitu mengenai tubuhnya guys. Ya, mungkin tubuhnya dianggap masih kecil, kurang seksi gitu ya. Kalau kayak gitu mah dari awal sudah tahu tubuhnya Ria Ricis memang seperti itu. Dan saking langsanya sampai Ria Ricis mau operasi dadanya. Kejam ya guys ya. Bahkan Ria Ricis pernah transfer 500 juta ke Teuku Ryan, klaim hasil kerjasama. Harusnya itu kan yang megang Ria Ricis ya sebagai istri. Wah, ternyata terlihat agamis, terlihat baik, ternyata jahat. Ya kayak gitu guys ya. Bahkan Teuku Ryan itu katanya suka menyudutkan Ria Ricis ya, keluarganya ustazah, pokoknya nyudutin Ria Ricis tentang kekurangan-kekurangan dia. Bahkan memang keinginannya Teuku Ryan adalah Ria Ricis tuh harus patuh 100% kepada keluarganya. Patuh guys, ciri-ciri apa? Ciri-ciri apa guys kalau patuh dan mulutnya jahat ya? Kenapa begitu? Seperti yang saya selalu ungkapkan di video-video saya, ya kan guys? Kan katanya awalnya kan Teuku Ryan kan nggak mau menikah dengan orang Aceh ya guys. Tapi ketika melihat Ria Ricis, wah, perempuan tajir ini. Setelah dapat, mulai deh kukunya dan giginya muncul semua guys ya. Dan ini benar-benar menyiksa Ria Ricis sampai ibunya nangis loh ya sama kakaknya atas kesakitan yang diterima oleh Ria Ricis yang tidak diketahui oleh mereka. Buat saya Teuku Ryan ini adalah pria yang maunya harus dihormatin, perempuan harus nurut, mulutnya jahat. Kalau sama yang lain, wih, perkataannya tidak boleh cerai, tapi disiksa dari belakang ya. Kayak gitu guys. Ciri-ciri apa guys? Saya sudah menceritakan ciri-ciri orang yang suka pakai ilmu penakluk ya guys. Sombong. Ilmu penakluk itu sombong. Jadi benar kalau dibilang tahu tempe itu makanan sehat, tapi tahu diri adalah cara sehat untuk hidup tenang. Jadi kita harus tahu diri ya guys. Orang rumah Ria Ricis kok ya, uang dia dapat dari kerja sama dengan Ria Ricis kok jahat gitu ya. Berarti kan orang nggak tahu diri.
nggak ngucap syukur. Dia udah sampai bela-belain loh pergi ninggalkan BUMN hanya untuk bisa, Ria Ricis itu sampai ditemani di konten eksklusifnya tuh bersama Teddy ya, Mail Teddy, berarti wanita-wanita berduit ya. Dibilanglah Ria Ricis eksploitasi anak, ini dan ini semuanya dipojokkan. Bukannya perempuan itu harusnya dihibur ya, apalagi saat habis melahirkan. Luar biasa ya guys, ada ya kayak gini ya. Dengan keadaan Ria Ricis seperti ini, banyak netizen khususnya perempuan yang membela Ria Ricis ya. Ini laki udah nggak bisa cari duit, nggak bisa kasih makan, numpang, belagu lagi ya, seolah-olah Ria Ricis itu harus takluk ya. Ini kalau menurut saya sih ilmu penakluk guys. Kenapa? Rata-rata ciri-ciri orang-orang ilmu penakluk itu kita harus patuh sama dia. Harus apa guys? Patuh. Dan mulutnya jahat. Apa guys? Mulutnya jahat. Jadi banyak netizen bilang, laki-laki penurut ibunya itu aduh dihindari guys ya. Ini laki-laki udah mau kondo, playing victim, mana Icis jadi tulang punggung bagi tergugat. Jadi semakin ditransfer tergugat semakin baik, ya kan? Uang guys, yang diminta tuh uang. Ya waktu itu ada tuh orang Rokan Hulu tuh juga kayak gitu yang saya tahu ya guys. Mulutnya amit-amit kalau lagi ngomong katanya guys, wih bisa 2 jam ngomong mulu. Duit nggak ada, nggak mau kerja, seolah-olah dia paling ganteng, paling kaya, ngatur dan seterusnya. Itu ciri-cirinya ya guys. Ya laki-laki ya, semoga si Teuku Riyandi beberapa kali kawin itu biasanya gitu sih guys. Kita lihat aja. Akhirnya netizen bilang guys, pantes ya Ricis ngotot banget ingin cerai ya. Ternyata penyebab perceraian itu adalah mertua, bukan cuma mertua guys. Biasanya gini loh kalau aku bilang ya, laki-laki yang pakai ilmu penakluk, maaf ya kalau misalnya Rian benar-benar pakai ilmu penakluk ya, itu biasanya mulutnya jahat banget guys. Merasa jadi pimpinan kita harus nunduk sama dia, dikasih duit baiknya setengah mati. Itu yang saya tahu ya guys ya. Wah kalau ngomong pedes banget guys. Terus cari-cari kejelekan ya kan, semua kejelekan keluarganya pasangan terus dicari supaya takluk, nggak bisa ngapa-ngapain, nurut apa kata dia. So, kalau dikasih duit baiknya setengah mati kayak gitu guys ya. Kalau sudah kayak begitu, mungkin dia akan seperti Ferry Irawan ya guys. Jadi perempuan-perempuan berduit itu hati-hati loh. Sekarang banyak laki-laki bukan cuma modal muka doang ngomong-ngomong, tapi pakai ilmu penakluk juga. Gak beda jauh dengan perempuan-perempuan yang ingin menaklukkan hati laki-laki berduit. Pokoknya semua karena duit, makanya keluar semua mantra ya. Banyak akhirnya netizen berpihak pada Icis. Terus kenapa semua yang namanya penyebab keretakan penyebab perceraian mereka itu tersebar ke publik ya, karena memang itu untuk publik ya. Semoga Icis baik-baik aja, mendapatkan lebih baik daripada Teuku Ryan, dan Moana selalu sehat. Dan semoga Teuku Ryan berapa kali nikah deh biar makin ketahuan karakternya kan. Jadi udah ketahuan kenapa penyebab perceraian dia yang pertama ya guys. Mungkin dia akan kawin berapa kali. Biasanya gitu tuh yang punya ilmu penakluk tuh, yang punya ilmu pelet, berapa kali nikah guys. Seneng gitu. Tapi memang itulah karmanya dia. Nanti ujung-ujung kawin hidup sendiri dengan perekonomian yang tidak bagus. Salam. Tentang kasus YouTuber Icis yang bercerai dengan suaminya inisial T. Yang jadi concern aku adalah kenapa sih netizen itu tuh menyalahkan pihak lelakinya saja. Ini kalau kita lihat dari gugatannya itu jelas kalau seumpama sebenarnya itu tuh yang salah dua-duanya. Coba kalian lihat isi gugatan Ricis dan jawaban dari Rian.
Dalam pernikahan itu tidak ada siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang ada adalah kalian harus siap untuk menekan ego kalian. Karena kita tuh tidak bisa memaksakan atau mengubah seseorang saat kita menikah. Mereka berdua punya POV masing-masing dan sama-sama merasa saling menyakiti dan sudah berkorban satu sama lain. Ricis sudah merasa berkorban demi Rian, Rian pun juga seperti itu. Dan yang paling penting dalam pernikahan adalah komunikasi. Nikah itu isinya deep talk. Tapi dengan catatannya, pasangannya tuh harus yang bertanggung jawab. Kalau suami ya memang harus memberikan nafkah dan memenuhi tanggung jawabnya. Kalau istri ya harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri gitu. Aku kasih nasihat di sini adalah menikah itu dewasa bersama dalam proses kesana, dan kalian itu dalam menikah akan belajar tentang pasangan dan tentang cara hidup dengan pasangan kalian itu seumur hidup. Suami atau pasangan atau istri kalian memang bisa diajak untuk berbagi apapun masalahnya, ya aku rasa tidak akan ada masalah, asalkan suami juga tahu tanggung jawabnya dan istri tahu tanggung jawabnya apa. Di masalah Ricis ini kita lihat ya, yang Ricisnya itu sensitifan, yang Riannya juga tidak peka dan mengentengkan kesensitifan istrinya. Dia kan tidak mau diajak TikTok ya. Kita ambil pelajaran dari sana sajalah. Kalau menikah itu ya memang kita harus belajar untuk saling mengerti dan mau mengerti satu sama lain. Jangan cuma hanya mau dimengerti. Terus takon dulu, mau kondo itu singkatan apa sih ya? Jadi saya buka Twitter nih, malam ini bukan Twitter sekarang X ya, saya buka X nih. Kemudian di bagian trending itu yang nomor 2 ini populer itu Mokondo. Aduh, Mokondo. Oh boleh Mokondo. Penasaran kan Mokondo? Aslinya saya belum tahu itu Mokondo. Emang nggak tahu saya. Mokondo saya buka nih Mokondo. Pas begitu dibuka itu tweetnya itu isinya soal kasusnya perceraiannya si Ricis sama Rian, dan di situ rame ya penyebab dari perceraian si Ricis sama Rian itu terekspos gitu, bebas begitu terbuka dari sebab-sebabnya, alasannya. Ternyata alasannya soal itu ya memang kita tidak tahu ya kehidupan seseorang seperti apa, dalam seperti apa yang mereka sendiri. Setelah apa yang terus menjadi rahasia tertutup kemudian terbuka untuk umum ya, akhirnya keluar ya Mokondo, modal modal sebutin lah yang nggak usah tak sebutin. Mokondo. Setelah Mokondo terbitlah Monyado, modal nyawa doang. Berarti sih itu modal itu doang ya, nikahin Ricis, modal itu doang. Itu doang modal.